Pembangunan berkelanjutan itu apa sih? Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan ini dibagi menjadi tiga nih teman-teman. Yang pertama ada bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Yang kedua, pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Dan yang ketiga, tujuan dari pembangunan ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan produktif. Strategi pembangunan berkelanjutan ada 4. Yang pertama adalah menjamin pemerataan dan keadilan sosial, pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan sosial. Yang kedua, pembangunan yang menghargai keanekaragaman, pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia. Yang ketiga, pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif, pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Yang keempat, pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang, masyarakat cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan. Indikator pembangunan berkelanjutan. Yang pertama ekologi. Ekologi ini untuk menjaga dan memelihara keterpaduan pengaturan lingkungan dengan keanekaragaman hayati agar sistem pendukung kehidupan bumi tetap ada. Yang kedua adalah ekonomi. Ekonomi ini agak dibagi dua. Yang pertama makro. Makro ini untuk menjamin ekonomi berjalan secara berkelanjutan dan meningkatkan efisiensi ekonomi dengan pembaruan secara nasional dan struktur. Kedua, ekonomi sektoral untuk menjamin tercapainya sumber daya alam, nilainya ekonomiks dapat diperhitungkan sebagai modal dalam kerangka akuntansi ekonomi. Yang ketiga, sosial budaya. Sosial budaya ini yang pastinya memastikan pembangunan berkelanjutan sukses tercapai dari aspek sosial budaya. Yang keempat, politik. Politik ini membangun berkelanjutan politik yang berhasil dengan cara hak asasi manusia ataupun dapat bisa dihargai dengan proses demokrasi yang adil, bertanggung jawab, dan transparan. Yang terakhir ada pertahanan dan keamanan. Terakhir ini pembangunan berhasil atau tidaknya pembangunan berkelanjutan dilihat dari kapabilitas menghadapi berbagai ancaman, tantangan, gangguan, serta langsung tidak langsung mengatasinya dengan baik. Paradigma. Yang pertama, perilaku generasi kini tidak dapat sepenuhnya menentukan perilaku generasi yang akan datang. Yang kedua, generasi mendatang harus dipastikan memperoleh paling tidak tingkat konsumsi minimum. Yang ketiga, penggerakan harga sumber daya alam dan hak kepemilikan terhadap konsumsi di masa mendatang harus ditentukan untuk menghindari eksploitasi yang berlebihan. Yang benar merupakan strategi yang penting untuk menjaga keberlanjutan. Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang dilakukan oleh manusia, berkaitan dengan manusia dan ditujukan untuk manusia atau pemeran utama. Dengan demikian tidak mengenal apakah manusia tersebut miskin atau kaya, serta bertindak selaku orang pribadi ataupun sebagai anggota komunitas masyarakat. Pilar dalam pokok pembangunan manusia ada 4, yaitu 1. Produktivitas. Produktivitas penduduk berkaitan dengan human capital yang memiliki investasi manusia dilakukan untuk meningkatnya. 2. Pemerataan. Penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. 3. Kesinambungan. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan saat ini, tapi juga masa depan. 4. Pemberdayaan. Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan kehidupan mereka. Komponen dalam pembangunan manusia di sini ada 3. 1. Indeks harapan hidup. Indeks harapan hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. 2. Indeks hidup layak. Standar hidup layak diukur menggunakan PDRB per kapita yang dianggap menggambarkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. 3. Indeks pendidikan. Perhitungan indeks pendidikan atau IP mencakup 2 indikator, yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks pembangunan manusia di Indonesia sekitar 72,91 poin pada 2022. Skor tersebut meningkat dari 0,86% dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya yang sebesar 72,29 poin. Kenaikan IPM pada 2022 ini hampir menyamai rata-rata pertumbuhannya sebelum pandemi COVID-19. Hal ini berarti bahwa pembangunan manusia di Indonesia bisa dibilang sangat meningkat dari tahun sebelumnya.